Kalau Ahmad mah biasanya ekspresif ya Bapak. Jadi saya mah lebih melihat ibu-ibu lebih semangat ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Imam Nawawi bismillah, beliau merasa dengan tidak menikah lebih produktif dan beliau sanggup mengendalikan syahwatnya, makanya tidak menikah dan benar-benar produktif. Imam Nawawi itu kalau dihitung 45 tahun hidupnya, kalau dihitung jumlah karya tulisnya dibagi dengan komat. Dan nomor satu jelas ya, minta tolong sama Allah. Udah nggak ditolong Allah mah nggak bisa apa-apa ya. Udah nyampe sini aja, naik angkot ya. Foto lah, terkedah. Jawab dulu. Apa tadi? Ya, Masya Allah. Udah kebanyakan konser nih suara. Baik, bismillah. Pertama jelas minta tolong kepada Allah. Dan aslinya Allah yang nolong, bukan kitanya yang hebat. Kalaupun akhirnya gimana untuk bisa memperbaiki diri, aslinya tidak ada yang menghalangi kita dari tobat kita. Kalau kita pengen tobat terus ada perasaan diampunan mualnya, perasaan dosa udah kebanyakan, apakah saya layak diampuni, atau perasaan kayak kepala basah nyebur aja sekalian. Nah itu teh adalah dari waswas syaitan. Karena setan nggak suka kita tobat, tapi setan juga nggak bisa ngalangin kita tobat. Nggak mungkin kita lagi wudhu, lagi sholat digebotan dari belakang, nggak mungkin ya. Maka paling mudah bagi mereka untuk mengganggu tobatnya manusia gimana? Dikasih was-was, mau diampunan kamu mah udah segitu banyak, percuma nanti bolak-balik lagi, munafik lah, nggak usah, kepala basah nyemplung aja. Nah itu was-was ya. Coba kalau kita paksa itu tetap tobat, apakah digebotan sama setannya? Enggak. Ditinju, ditonjok, dijemput, ditendang? Enggak sama sekali. Inna kaida syaitana kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Surat An-Nisa ayat 76. Tenang aja ya. Maka ya udah, bismillah. Toh secara akal kita mikir kayak gini, kalau kehidupan kita dulu sebelum taubat, sebelum hijrah, kalau kehidupan itu udah jadi kehidupan yang Allah ridho, udah jadi kehidupan yang benar dan baik, kenapa kepikiran hijrah dan taubat? Kita kepikiran hijrah sama tobat kan karena ngerasa iya ya, saya sampai kapan hidup kayak begini ya. Kalau itu jadi kehidupan yang benar, ngapain kepikiran sampai kapan hidup ini? Ya udah ya. Kok nanti tergoda balik lagi, kalau balik lagi juga ujung-ujungnya yakin pasti nyari Allah lagi, jadi ngapain pulang balik? Mending kalau misalkan nanti masih ada umur pas balik lagi tobat. Kalau nggak ada umur, ya udah ya. Kedua, selanjutnya boleh juga jadikan ya Allah ingat dosa ya. Kalau misalnya diri ini kadang lagi pengen futur, ya dikasih was-was sama syaitan tuh yang lain kayak nggak segitunya ibadah, nggak segitunya berdakwah. Misalkan saya berusaha jawab dalam hati, tidak orang lain mah dia cuma 5 waktu, meskipun zuhurnya 2:30, asalnya 5:30, seumur hidup nggak pernah duha dan tahajud, bismillah bisa ke surga. Kenapa? Dia nggak punya dosa sebanyak saya. Maka diri yang layak Allah matikan detik itu juga waktu masih di Thailand, masih bisa hidup sampai sekarang, malah diizinkan ketemu kalian yang soleh-soleha, ketemu guru-guru, bisa diizinkan ngaji. Terus diri ini nggak mau menghafal lebih banyak, belajar lebih banyak, berdakwah lebih banyak, ngerasa nggak tahu diri, di hadapan Allah. Sedangkan kita sendiri nggak suka sama orang yang nggak tahu diri, jadi udah berusaha. Sama kalau pengen istiqomah boleh cobain wisata rohani, ke kuburan.
ngelihat oh dia dulu lebih kaya, mati juga tuh, uangnya nggak dibawa berarti. Ketemu orang-orang yang kayak rumah kanker, rumah-rumah orang yang rumah singgah Al-Fatih itu kalau di Bandung, ketemu anak-anak kecil penyakitnya penyakit kayak bocor jantung, hidrosepalus, tumor, ada yang udah divonis dokter umurnya 6 bulan lagi, tapi mereka bisa lebih ceria daripada kita. Seketika langsung masalah kita jadi receh ketemu mereka, ya maka udah jadi malu sendiri kalau misalkan ya Allah udah saya mah sebelum kesini main Mobile Legends eleh wae banting handphone asal enak ya, ternyata mereka lebih bisa taat, lebih bisa syukur. Masya Allah ya, istilah kita tolong sama Allah, jaga lingkungan, bismillah, nanti Allah yang tolong. Kalaupun ada yang bisa dilakukan, berusaha maksain diri ya. Kata Allah di Al-Baqarah 282, ini ayat terpanjang di Al-Quran sebelah kiri. Tapi kalau misalkan memang itu ternyata ayat tentang hutang piutang ya. Tapi di akhir ayatnya Allah tambahkan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Asli bukan karena IQ udah kita pinter. Menguasai ilmu itu bukan karena kitanya cerdas, pinter, fasilitas bagus, enggak. Tergantung sang pemilik ilmu mau nggak ditipin ilmunya kepada kita. Ya tugas kita ngelayakan diri di hadapan Allah. Benar-benar mau berusaha nggak? Kok udah 5 waktu nambah duha, kok duha 6 bulan belum pernah bolong, nambah tahajud, gitu ya terus nambahin, terpaksain diri. Nanti Allah yang sanggupkan. Ya. Kok tapi saya sibuk, benar-benar ada waktu sehari cuma setengah jam itu tapi benar-benar dipakai buat Allah. Allah bisa bikin yang setengah jam itu ngalahin orang yang sehari belajar 5 jam tapi males-malesan dan tidak ningkatin takwa. Nah, aslinya Allah yang ditipin. Tapi yuk push diri sendiri. Kok saya udah 5 waktu? Jangan berasa sore udah 5 waktu. Orang muslim itu udah pasti 5 waktu. Kitanya aja yang standarnya merosot. Makanya ada orang Jumatan doang dianggap soleh, padahal gak maghrib, gak isya. Ini namanya Islam pasti 5 waktu. Dan kita tambah dicintai atau kata Rasul dengan amalan yang sunnah. Karena ngelakuin yang tambahan, yang tambah dicintai. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah muliakan yang bertanya ya.